Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32 yang berkata sebagai berikut. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Puji Tuhan, kita menjumpai satu pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia akan berpisah dengan para penatua jemaat yang ada di Efesus. Di dalam keadaan itulah Paulus datang kepada mereka dan mengingatkan beberapa hal penting dalam memberitakan Injil, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Maka Paulus harus berkata, saat-saat terakhir, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Ini hal yang dianggap penting bagi Paulus untuk diketahui oleh jemaat yang ada di Efesus dan khususnya bagi para penatua yang ada di Efesus, bahwa kasih karunia Allah yang telah mereka alami melalui keselamatan yang mereka telah terima di dalam pelayanan Rasul Paulus, maka saatnya ketika Paulus akan meninggalkan mereka dalam tugas-tugas pelayanan yang lain, maka Paulus menegaskan bahwa supaya mereka sadar bahwa mereka bukan sekedar menerima tanggung jawab dari Rasul Paulus, tapi tanggung jawab yang datangnya dari Tuhan. Dan inilah hal yang selalu harus diingatkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa ketika kita ada di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bukankah Yesus pernah berkata, aku tidak pernah akan meninggalkan kamu yatim dan piatu. Itu suatu bukti, suatu tanggung jawab yang luar biasa. Sebagaimana Paulus mengerti tanggung jawab Yesus kepada orang-orang tebusannya, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Maka Paulus pun mengingatkan bahwa Tuhan dan firman yang diberikan kepadanya, yaitu firman kasih karunia, berkuasa untuk memelihara, untuk membangun dan meneguhkan kehidupan orang-orang percaya. Nah, oleh sebab itu, mengerti hal ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jangan abaikan waktu-waktu yang terbaik untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hal inilah yang akan membangun kehidupan kita di dalam kasih karunia-Nya dan akan meneguhkan kita di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Kita sadar atau tidak, kita sedang membangun rumah rohani kita. Material yang kita terima itu adalah bahagian yang kita terima dari pembacaan, dari merenungkan firman Allah. Maka materi-materi itulah yang akan kita dirikan bagi kehidupan rumah rohani kita. Dan itulah yang dikatakan firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu. Dan inilah pengiringan kita kepada Tuhan, bahwa dalam perjalanan kita harus mengalami perubahan. Karena kita dibangun, kita ditingkatkan, kita diberi mutu. Sebagai orang percaya, kita punya mutu. Orang yang berkualitas adalah orang-orang yang tahu membaca, merenungkan, karena firman kasih karunia itu yang akan membangun kehidupan kita, meningkatkan pengiringan kita kepada Tuhan, meningkatkan kualitas rohani kita. Makin kita membaca, makin kita rendah hati. Makin kita membaca, makin kita taat. Makin kita membaca, makin banyak yang hilang, yaitu yang buruk. Yang tidak baik, yang tidak perlu, itu akan hilang sendirinya. Karena kita mengalami proses pengembangan, pembangunan
kehidupan kerohanian kita. Sebab itu Musa pun pernah berkata kepada Yosua, bahkan Tuhan pun berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab suci itu. Karena itu berguna buat kita. Ketika firman itu kita ucapkan, kita renungkan, kita perhatikan dengan baik, itu akan membuat kita berhasil. Karena itulah materi bangunan rumah rohani kita. Sebab itu gampang diketahui kalau orang ini rajin membaca akan firman Tuhan. Akan ketahuan dengan jelas apakah ini orang benar-benar taat, dibangun oleh firman kasih karunia. Kelihatan orang yang tadinya gak bisa diatur, sekarang bisa diatur. Orang yang tadinya tidak bisa menguasai diri, sekarang bisa menguasai diri. Orang yang sabar akan lebih sabar, dan kerendahan hati akan lebih menonjol dalam diri orang-orang itu. Sebab itu mari sebagai orang percaya kita bisa berkata kepada orang lain, saya sudah membaca. Tapi pembacaan kita akan terbukti jika kita terbangun dalam rohani kita. Itulah jelasnya bahwa membaca itu bisa saja kita baca apa saja, tapi bacaan itu tidak akan mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita sekedar membacanya. Sedangkan firman Tuhan, ketika kita membaca, firman Tuhan akan membangun kehidupan kita. Karena itu kita perlu sadari, memperhatikan apakah benar kita membaca firman Tuhan sehingga firman kasih karunia itu membangun kehidupan kita, ataukah hanya baca teks tulisan. Banyak orang hanya tergantung dengan membaca teks tulisan, sebatas membaca. Sebab itu dari hari ke hari dia tidak berubah, tidak menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih rendah hati, tidak menunjukkan ketaatan karena dia membaca teks. Dia harus mengalami suatu yang luar biasa, yaitu firman kasih karunia yang akan membangun kehidupan kerohaniannya. Sebab itu mari kita berdoa supaya kita membiasakan diri mulai dari membaca, kemudian lebih dalam kita membaca dan meluaskan firman kasih karunia itu merubah kehidupan kita. Kalau kita hanya baca untuk tahu, tidak ada guna. Kita harus baca untuk mengalami perubahan. Dan itu penting untuk kehidupan ini. Sebab itu kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengalami perubahan dari pembangunan yang dikerjakan oleh firman kasih karunia-Nya. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami dibangun di dalam firman kasih karunia-Nya. Kami sadar Tuhan, kami seringkali membaca Alkitab, tapi kami tidak mengalami perubahan di dalamnya. Karena kami tidak membaca dengan baik, dengan maksud yang mulia. Bukan sekedar untuk diketahui dan jadi bahan khotbah, bahan perdebatan, bahan pembicaraan. Tapi ajarlah kami untuk membaca, supaya firman kasih karunia itu membangun kehidupan rohani kami, meningkatkan mutu iman kami, meningkatkan kualitas kehidupan kerohanian kami semua. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami supaya kami tidak hanya membaca teks tulisan dari Alkitab atau firman Tuhan, tapi biarlah kami berada di dalam suatu posisi yang jauh lebih tinggi, meningkat, yaitu kami dibaharui oleh firman kasih karunia Tuhan. Sebab itu kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membangun setiap kehidupan kami dari hari ke hari,
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.